Mari kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar dari raja selanjutnya di kerajaan Yehuda, yaitu Raja Amon. Pelajaran dari Raja Amon, dosa yang dipelihara akan memakan tuannya. Nah, ini menarik nih saudara, perhatikan. Dosa yang dipelihara akan memakan tuannya. Saudara bayangkan, saudara pelihara anjing, pelihara singa, harimau, dan dia makan saudara. Ya, jadi dosa yang dipelihara akan memakan tuannya. Itu pelajaran dari Raja Amon. Raja Amon adalah raja ke-14 Yehuda. Dia adalah anak dari Raja Manasye yang kita pelajari kemarin. Dan Alkitab mencatat dia menjadi raja pada umur 22 tahun. Ia memerintah selama 2 tahun saja. Setelah itu dia sebelumnya kemudian dia dibunuh oleh persepakatan pegawainya di dalam sebuah kudeta, saudaraku ya. Nah, pemerintahan Amon ini dikenal sebagai pemerintahan yang jahat, yang lebih buruk dari ayahnya Manasye, dan karena ketidakmauannya untuk bertobat. Kalau Manasye kan dia jahat, lalu kemudian bertobat di akhir hidupnya. Nah, ini si Amon ini jahat sampai akhir, ya. Gaspol dia jahatnya, saudaraku. Dia pelihara itu dosa dan akhirnya dia dimakan oleh dosa itu. Nah, saudaraku, Amon itu tidak belajar dari pertobatan ayahnya. Dia hanya melihat ayahnya yang jahat. Dia tidak melihat ayahnya yang bertobat. Dia mengikuti semua jejak ayahnya sebelum bertobat, saudaraku. Bahkan dia menyembah berhala dan melakukan segala praktik penyembahan kafir yang dilarang oleh Tuhan. Padahal waktu itu kan sudah sempat dipulihkan oleh ayahnya Manasye yang sebelumnya jahat. Ini dia kembalikan lagi Yehuda kepada kejahatan. Kisah Amon ini dicatat dalam 2 Raja-Raja 21, saudaraku ya. Kalau kita baca ayat 20-21 dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Ia hidup di dalam segala dosa yang dilakukan ayahnya sebelumnya dan menyembah berhala-berhala itu serta beribadah kepadanya. Dalam 2 Tawarik pasal 33 juga dicatat ayat yang ke-22, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan Manasye ayahnya. Kepada segala patung yang dibuat oleh Manasye ayahnya, ia mempersembahkan korban dan beribadah kepadanya. Padahal patung-patung itu sudah dibuang keluar kota oleh Manasye. Entah dia dipungut lagi atau dibuat baru oleh Amon ini, saudaraku. Dia sembah lagi itu berhala ya. Nah, jadi perbedaannya Manasye, ayahnya Amon, dengan Amon ini adalah Manasye berbuat jahat tapi kemudian bertobat di akhir hidupnya. Berbeda dengan Amon yang sampai akhir hidupnya dia tidak bertobat, dia berbuat jahat. Kemudian saudaraku, dalam 2 Tawarik 33 ayat 23 dicatat, tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye. Ya. Jadi Amon ini nggak seperti Manasye yang merendahkan diri. Kemudian malahan Amon makin banyak kesalahannya. Disebutkan gitu, makin banyak kesalahannya, saudaraku. Jadi Amon itu menolak kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni ayahnya. Saudara bayangkan, Manasye saat itu berbuat jahat, tapi dia bertobat, Tuhan ampuni. Nah, Amon ini mau diampuni juga oleh Tuhan, tapi dia tidak mau bertobat, saudaraku ya. Jadi tidak bisa diampuni karena dia tidak mau bertobat. Akhirnya dia menolak kasih karunia Tuhan yang telah mengampuni ayahnya. Dan dia memilih untuk terus hidup di dalam pemberontakan kepada Tuhan tanpa penyesalan. Saudaraku, karena kejahatannya ini, para pegawainya kemudian melakukan persekongkolan untuk membunuh Amon di istananya. Jadi saking jahatnya, pegawai-pegawainya jengkel juga gitu ya. Mungkin kira-kira kalau mau dibahasakan sekarang, Mon gitu ya, Amon maksudnya ya. Sejahat-jahatnya bapak lu, Manasye, lu lebih jahat lagi ya. Jengkel juga kami sama kamu nih, gitu. Kira-kira kayak gitulah kalau mau dibahasakan sekarang. Akhirnya pegawai-pegawainya itu melakukan persepakatan dan membunuh Amon di istananya. Namun kemudian rakyat Yehuda bangkit ya. Dia bilang, waduh itu raja kita memang jahat, tapi kok dia dibunuh gitu kan. Nah, akhirnya pegawai-pegawai itu juga
atau para pemberontak itu dibunuh juga oleh rakyat. Jadi ada ibaratnya kayak gini ya, menteri-menteri membunuh presiden, lalu kemudian menteri-menteri yang membunuh presiden dibunuh oleh rakyat. Nah, kayak gitu kira-kira bahasa sederhananya. Jadi rakyat kemudian membunuh pegawai yang memberontak kepada Amon itu, dan kemudian rakyat mengangkat Yosia sebagai raja. Ya, jadi itu kisah pergantian bagaimana Amon digantikan oleh Yosia. Menarik saudaraku ya. Menarik itu kisahnya ya. Jadi kalau kita baca di 2 Raja-Raja 21 ayat 23 sampai 24, pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap Amon dan membunuh raja di istananya. Ya, bayangkan ini raja dibunuh di istananya sendiri oleh pegawai-pegawainya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang bersekongkol melawan Raja Amon. Lalu rakyat itu mengangkat Yosia, anaknya Amon, menjadi raja menggantikan Amon, saudaraku ya. Jadi pelajaran yang kita dapatkan dari sini adalah bahwa kejahatan itu pasti akan membawa akibat buruk, saudaraku. Ia dikhianati dan dibunuh oleh orang terdekatnya, itulah Amon. Karena memang kejahatannya pasti akan membawa akibat buruk. Tuhan tetap bekerja meskipun rajanya jahat, karena setelah kematiannya raja yang saleh itu bangkit, yaitu Yosia, saudaraku. Nanti kita pelajari Yosia itu menjadi salah satu raja yang paling saleh di dalam kerajaan Yehuda. Walaupun bapaknya itu bejat sampai akhir, tapi Yosia itu tidak seperti itu, saudaraku ya. Jadi Amon ini raja yang jahat, bahkan lebih buruk dari Manasye ayahnya, karena dia tidak bertobat, saudaraku. Dia menolak merendahkan diri dan malah makin banyak berbuat dosa. Itulah Amon. Ia mati dalam kudeta yang menandakan ketidakstabilan dan ketidakpuasan dari pegawai-pegawainya dan juga rakyatnya. Kemudian kematian Amon membuka jalan bagi Yosia, salah satu raja terbaik Yehuda, yang membawa reformasi besar di dalam Yehuda. Yosia kelak menjadi raja yang saleh yang membawa Yehuda kembali kepada Tuhan, walaupun pemerintahannya tidak terlalu lama, tapi nanti kita pelajari Yosia itu raja yang saleh. Nah, apa pelajaran berikutnya yang kita pelajari? Yang pertama, warisan rohani tidak menjamin hidup yang benar, saudaraku ya. Jadi maksudnya seperti ini, saudaraku. Lahir dari keluarga Kristen tidak otomatis bikin kita hidup benar, itu maksudnya ya. Jadi lahir dari keluarga Kristen tidak otomatis menjadikan kita benar. Amon adalah anak dari Manasye yang bertobat ya. Tapi ternyata Amon sendiri tetap memilih jalan kejahatan. Dia tidak mau bertobat seperti ayahnya. Jadi walaupun orang tua kita itu orang tua yang saleh, saudaraku, belum tentu kita ini bisa saleh kalau kita tidak mengikuti jejak teladan dari orang tua kita. Jadi pada akhirnya semua pilihan hidup kembali kepada masing-masing orang ya. Ada orang yang orang tuanya saleh, dianya berantakan. Ada orang yang mungkin anaknya saleh, tapi orang tuanya yang berantakan. Jadi semua kembali kepada keputusan hidup masing-masing. Tetapi tentu teladan itu akan mempengaruhi, saudaraku ya. Kemudian yang kedua yang kita pelajari adalah kesempatan bertobat itu sebenarnya selalu ada. Tapi Amon tidak menggunakan kesempatan itu. Sehingga dari sini kita mengerti bahwa anugerah yang ditolak itu ya tidak efektif untuk kehidupan seseorang. Jadi anugerah Tuhan itu mengampuni, anugerah Tuhan itu memberi belas kasihan. Tapi kalau orang menolak anugerah Tuhan itu, ya orang itu binasa, tidak selamat, saudaraku ya. Jadi anugerah Tuhan itu bisa ditolak. Kisah raja-raja itu membuktikan hal itu. Makanya jangan menunda pertobatan. Karena besok itu belum tentu ada kesempatan, saudaraku. Saya ulangi, jangan menunda pertobatan sebab besok belum tentu ada kesempatan. Saudaraku, kemudian yang ketiga kita pelajari bahwa dosa yang dipelihara akan memakan tuannya. Nah ini seperti judulnya tadi. Hati-hati, jangan memelihara dosa, saudaraku. Nanti saudara dimakan sendiri oleh dosa itu. Sebab dosa yang dipelihara akan memakan tuannya. Kalau saudara bayangin dosa itu seperti binatang liar yang saudara pelihara di dalam hati saudara, di dalam pikiran saudara, dan itu nanti akan memakan saudara pada waktunya. Dosa itu seperti api kecil, kalau dibiarkan
dia bisa membakar hidup kita sendiri, saudaraku. Amon memilih jalan yang salah, dia nggak mau bertobat. Akhirnya dosa yang dia tidak tinggalkan itu mengendalikan hidupnya dan membawanya kepada kehancuran. Nah, kita jangan seperti itu, saudaraku. Sebab kalau kita ingat firman Tuhan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Kemudian saudaraku, hidup di luar Tuhan itu merupakan investasi kehancuran. Itu pelajaran berikutnya yang kita dapatkan dari kisah Raja Amon. Kalau kita hidup di luar Tuhan, berarti kita sedang menginvestasikan kehancuran hidup kita sendiri, saudaraku. Sudah bayangin kehancurannya itu akan double lipat karena kehancuran itu kita investasikan kalau kita hidup di luar Tuhan. Jadi jangan heran kalau kita hidup di luar Tuhan, pada akhirnya kita akan menuai kehancuran, saudaraku. Amon lebih memilih ilah-ilah palsu daripada Tuhan Allah Israel. Akhirnya hidupnya berantakan, negerinya berantakan, ya, dan kacau karena dia mengabaikan nasihat Tuhan. Kemudian yang terakhir, saudaraku, jangan sampai hidup kita ini menjadi peringatan yang buruk, bukan menjadi teladan. Harusnya hidup kita menjadi teladan, bukan menjadi sebuah peringatan yang buruk, menjadi cerita orang yang buruk pada akhirnya. Hidup yang buruk itu cuma merugikan diri sendiri. Saya ulangi, hidup yang buruk itu cuma merugikan diri sendiri. Artinya akan mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri, saudaraku. Tidak ada keuntungan di dalam kehidupan yang buruk. Nanti dia akan merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang-orang di sekitar kita. Dan kehidupan yang buruk itu bisa merugikan generasi selanjutnya, saudaraku. Jadi mari kita memberikan hidup yang teladan, saudaraku. Hidup yang baik, hidup yang mengasihi Tuhan, supaya generasi selanjutnya itu bisa juga meneladani kehidupan kita. Nah, saudaraku, jadi kesimpulan dari semuanya adalah jangan pernah mengandalkan iman orang lain, saudaraku. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Kemudian bertobat sekarang, jangan menunggu besok, sebab besok belum tentu ada kesempatan. Jangan bermain-main dengan dosa, karena dosa tidak pernah bermain-main dengan hidup kita, dan jangan memelihara dosa, sebab dia akan memakan tuannya. Pilihlah jalan hidup, karena hidup di luar Tuhan itu hanya akan membawa kehancuran, saudaraku. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Apakah kita mau seperti Amon atau mau seperti orang yang bertobat dari segala kesalahan dan pelanggarannya, serta hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.